Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak min fazaa'id rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian, jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita patut bersyukur setelah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita dalam berbagai aktivitas ibadah dari qiyamul lail, salat subuh dan salat-salat sunat. Kita lanjutkan dengan sebuah amal saleh, berbuat baik. Belajar ya untuk selalu membekali diri meretas jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita memanfaatkan pagi hari ini untuk sama-sama kita mengkaji satu ayat Allah atau dua ayat. Mudah-mudahan kita insya Allah selalu mendapatkan rahmat dari setiap ayat yang kita baca dan kita pelajari, dan sekaligus menjadi syafaat insya Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-A'raf ayat 22, 23, 24. Ya. Kalau bisa kita lanjutkan sampai 25 kalau ada waktu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah wa nādāhumā rabbukumā alam anhakumā 'an tilkumā asy-syajarah wa aqul lakumā inna asy-syaitāna lakumā 'aduwwun mubīn. Dan seterusnya ya. Kalau kita artikan secara harfiah, fadallahuma, fa maka dallahuma, dia maksudnya Allah menunjukkan kepada keduanya, Adam dan Hawa. Jadi dalla itu dari kata apa namanya? Ya, pecahannya ya dulu, menunjukkan. Bi gurur. Bi itu dengan Pak. Gurur, tipu daya. Ya. Falamma maka tatkala atau ketika zaqa, jadi alif itu punya makna kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita baca Quran, panjang pendeknya itu harus betul-betul terjaga. Kapan bertambah sedikit nadanya, padahal itu tidak ada di situ tanda panjang, itu berubah artinya. Apalagi kalau berubah baris, sudah pasti berubah makna. Jadi zaqa, kalau zaqa pendek satu orang. Kalau pakai alif, zaqa di belakangnya. Keduanya merasakan, Adam dan Hawa ya. Asy-syajarata, pohon yang terlarang itu. Nah, dalam tafsir juga disebut sebagai al-khuld ya. Pohon al-khuld. Badat, tampaklah ya, lahuma bagi keduanya. Jadi kembali kepada Adam dan Hawa.
apanya yang nampak, sau'atuhuma, aurat keduanya. Wa tafiqa, dan keduanya mulai yakhsifan, menutupi auratnya gitu. Ya, alaihima, atas keduanya, miwarakil jannah, min dari warak, daun al-jannah yang terdapat di surga gitu. Wa nadahuma, dan keduanya pun memanggil, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala setelah seperti itu terbuka, ya, tersingkap. Apa kata Adam dan Hawa kepada Allah? Apa kata Allah kepada Adam dan Hawa? Alam anhakuma. Kalau bahasa tak kira-kira Pak, kan ku bilang memang. Bukankah aku telah mengatakan dan telah melarang kalian berdua antilkumas syajarah, ya, dari pohon itu. Dan yang kedua, wa aqul lakuma, dan aku telah mengatakan kepada kalian berdua, innas syaitan, bahwa sesungguhnya syaitan itu, lakuma, bagi kalian berdua itu, aduwun, musuh mubin, yang nyata. Jadi Bapak sekalian, hadirin jamaah rahimakumullah, inilah awal di mana seorang anak manusia yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan, yaitu Adam alaihissalam dan istrinya. Sekalipun bahwa dia nabi, ya, nabi juga itu manusia biasa gitu. Kelebihannya adalah mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu ini semua adalah rencana Allah yang maha luar biasa. Di balik peristiwa itu semua, Allah ingin punya rencana besar. Yang pertama, bahwa Allah ingin menunjukkan kelemahan manusia. Yang kedua, bahwa manusia itu punya potensi sesungguhnya, punya kemampuan yang luar biasa. Dan ketika potensi itu mampu dikelola dengan baik, maka bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Karena itulah kemudian salah satu hikmah dari peristiwa itu adalah Allah ingin menciptakan alam semesta ini dengan menghadirkan sejumlah makhluknya, terutama manusia. Maka ayat setelahnya Allah mengatakan, qala bitu ba'dukum li ba'din. Setelah peristiwa ini semua dan terjadilah penyesalan, ayat setelahnya itu ayat 23, ya, keduanya bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana, ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami telah terjatuh kepada sebuah dosa, ya, dan itu telah kami menzalimi diri kami semua. Wa illam taghfir lana. Ayat ini menunjukkan betapa ampunan Allah itu maha luas. Sekalipun dosa manusia itu seluas langit dan bumi, jika ia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosanya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya dan pasti kami akan menjadi orang yang merugi gitu. Ini doa Pak, dan bagus kita selalu ulang-ulangi dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya setiap sholat tapi kapanpun. Ya. Kemudian ayat berikutnya, karena itulah kemudian setelah terjadi, ya, pengusiran dari surga dengan pelanggaran tadi,
Satu di pelanggarannya Pak Nadi usir gitu. Laki-laki kita ini berapa pelanggaran Pak setiap hari, setiap malam. Ya. Lalu Allah kemudian mengatakan, qalah bitu. Artinya dibalik dari peristiwa itu, Allah punya rencana besar. Kalau begitu turunlah kalian ke bumi. Gitu. Ya. Ba'dukum sebahagian kalian, li ba'din sebagian yang lain. Ya, makanya kita ini ada ya, kabilah-kabilah, Pak ya. Ada kelompok manusia dari wilayah ini, dan seterusnya. Itu namanya ba'dukum li ba'din. Aduun. Nah, apa artinya Pak aduun? Sebagian kalian itu menjadi musuh. Artinya bahwa kalimat aduun ini menunjukkan bahwa dunia ini penuh dengan dinamika. Dan keadaan manusia setelah kalian turun ke bumi itu pasti ada dinamikanya. Ada permusuhan, aduun. Ada persaingan, ada perbedaan. Bahkan ada pertumpahan darah, Pak. Dan itulah yang menjadi realitas kehidupan kita selama ini. Jauh-jauh sebelum manusia hadir di muka bumi ini, Allah sudah mengingatkan itu. Bahwa ada dinamika. Tetapi bahwa selain itu dinamika ada, juga bahwa manusia itu banyak sisi-sisi kesamaannya. Kalau itu disatukan, maka manusia bisa bersatu dalam perbedaan. Karena itu ada sebuah ungkapan ulama kita mengatakan, kaifa nattafiqu fi makhtalafna. Bahwa bagaimana kita bisa bersatu dalam sebuah perbedaan. Wa nata'awanu fi ma ba'duna, dan kita saling tolong menolong, saling bantu membantu, bahu membahu, meskipun terjadi ada perbedaan di antara kita. Bapak sekalian, walakum fil ardi. Ya. Jadi dinamika tadi itulah yang mewarnai kehidupan kita selama ini. Ya. Ada tanafus ya, ada persaingan gitu, dan seterusnya. Walakum, dan bagi kalian kata Allah, fil ardi, di muka bumi, artinya kalau kalian sudah menetap di sana, tinggal di sana, ada yang tinggal komplek Unas, ada yang tinggal di Perumnas, itu Pak kira-kira. Mustaqarrun, itu tempat tinggal Pak. Jadi kami jadikan kalian tempat tinggal, tempat menetap. Ya. Jadi keberadaan kita di alamat tertentu, rumah kita di situ, mengkonfirmasi ayat ini. Mustaqarrun. Selain itu, wa mata'un. Ya. Tidak sekedar kita disuruh tinggal oleh Allah dan diberikan tempat, tetapi juga adalah mata, kita diberi bekal hidup. Ya. Wa mata'un, dan kami berikan kalian selain kediaman juga kesenangan. Ya. Apa Pak bentuk kesenangan itu? Sesuatu yang dicintai oleh manusia, dan disebutkan dalam surah Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Bahwa setiap manusia itu telah terhias dalam dirinya berupa kecintaan, dorongan untuk mencintai apa itu? Minan nisa. Salah satunya adalah an-nisa. Kenapa Pak ini nomor satu ini an-nisa ini? Wanita. Kenapa bukan harta yang pertama? Justru
nisa. Kenapa Pak kira-kira? An-nisa itu luar biasa kan Pak. Selain Allah memuliakan, tetapi juga bahwa mereka punya kelebihan, kehebatan. Al-Quran mengatakan, inna kaidahunna azim. Sesungguhnya wanita itu, kaidahunna, punya daya tarik, kehebatan yang dahsyat, azim. Baik dari sisi kelebihan, maupun juga dari sisi jika orang lain memanfaatkan kekurangannya. Azim. Jadi kalau Al-Quran mengatakan kaidahun